Kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam. Kalian tahu gak sih apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem perekonomian yang menjadikan syariat-syariat Islam sebagai landasan dasar dalam setiap hukum dan aktivitas yang berlaku di dalamnya. Lalu apa saja sih kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam? Kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam meliputi perdagangan, investasi, zakat dan infak, wakaf, koperasi, pekerjaan, dan pinjaman tanpa bunga. Yuk, kita bahas lebih rinci. 1. Perdagangan. Perdagangan dilakukan dengan cara yang adil dan jujur, tanpa memanfaatkan kelemahan pihak lain. Misalnya, berdagang dengan harga yang wajar dan tidak menipu dalam kualitas barang. 2. Investasi. Investasi dalam bisnis yang halal dan mematuhi prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor properti, pertanian, atau teknologi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. 3. Zakat dan infak. Memberikan zakat sumbangan wajib dan infak sumbangan sukarela untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umum. 4. Wakaf. Mendirikan wakaf untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur publik lainnya. 5. Koperasi. Mendirikan koperasi untuk saling membantu dan memajukan ekonomi bersama, tanpa memanfaatkan orang lain secara tidak adil. 6. Pekerjaan. Melakukan pekerjaan atau usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memberikan upah yang layak kepada pekerja. 7. Pinjaman tanpa bunga. Memberikan atau meminjamkan uang tanpa bunga sebagai bentuk bantuan kepada sesama atau dalam rangka pengembangan usaha yang berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa saja sih yang dilarang dalam Islam? Berikut 7 kegiatan ekonomi yang diharamkan dalam Islam. Pertama adalah riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah tambahan. Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba menurut Al-Quran, Al-Hadits, dan ijma kesepakatan para ulama hukumnya haram. Riba termasuk dosa besar. Riba termasuk amalan yang melebur amal-amal kebajikan. Kedua adalah transaksi maisir perjudian. Menurut Ibrahim Anis dalam Al-Mujam Al-Wasit Had 758 menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan labu yang mengandung taruhan dari kedua pihak murahana. Menurut Ibnu Hajar Al-Maki, maisir adalah segala bentuk spekulasi. Semua transaksi yang mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan masuk dalam kategori judi, sehingga dilarang. Ketiga adalah transaksi gharar ketidakpastian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali bila diatur lain dalam syariat. Keempat adalah transaksi darar penganiayaan, saling merugikan. Darar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Kelima adalah transaksi maksiat. Transaksi maksiat adalah bentuk transaksi yang terkait dengan usaha-usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung melanggar menentang hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Keenam adalah transaksi sud haram zatnya. Sud atau barang haram adalah barang-barang yang diharamkan zatnya untuk dikonsumsi, diproduksi, dan diperdagangkan menurut nasu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Ketujuh adalah transaksi riswah suap. Riswah adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang yang batal. Salah Taju Al-Arus, Al-Mujam Al-Wasit, Hasyatu Al-Tahbawi ala Al-Dur 3.17.7. Riswah suap dalam urusan hukum dan riswan yang harus dipertanggungjawabkan dari suatu perbuatan, hukumnya haram tanpa adanya perbedaan pendapat dan termasuk dosa besar.
Setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham mengenai kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam?